Pemirsa, kreator konten joget ayam patuk atau Gunawan Satbour resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama rekannya terkait promosi judi online. Keduanya diduga menerima hadiah dari website judi online saat siaran langsung di media sosialnya. Diketahui Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online saat melakukan live streaming. Sementara Gunawan Satbour selaku pemilik akun dianggap membiarkan pemberian hadiah atau saweran dari situs judi online. Sebelumnya Gunawan Satbour dan Ahmad Supendi terjaring patroli siber oleh kepolisian saat melakukan siaran langsung di media sosialnya pada Kamis 31 Oktober 2024 lalu. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari pelaksanaan itu ada gift yang diberikan, kemudian ada promosi, website, blog tutup, ada gift yang diterima, kemudian live streaming tersebut diunggah ulang oleh akun TikTok @vlogituto1. Disitulah. Kita ke kasus lainnya yang masih ditangani Kejaksaan Agung. Pemirsa, Tom Lembong mengajukan gugatan pra-peradilan mengenai status tersangkanya. Sejumlah bukti sudah disiapkan, di antaranya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya. Usai ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong terus diperiksa Kejaksaan Agung. Namun Tom Lembong tidak menyerah mencari keadilan. Tom Lembong akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangka. Sejumlah bukti dikantongi, di antaranya catatan Sekretaris Kabinet pada tahun 2016 bahwa Indonesia defisit gula. Bukti lainnya, Tom Lembong hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya terkait impor gula. Dan data itu kan bisa dibuka. Gitu. Dan proses pengambilan kebijakan untuk impor itu, Pak Tom ini lanjutan dari menteri-menteri sebelumnya. Jadi menteri sebelumnya itu sudah ada surat menyurat dengan PPI, ketika Pak Tom masuk, PPI menindaklanjuti surat tersebut dan dijawab oleh Pak Tom. Putusan itu menyebutkan bahwa ini bisa dilakukan pra-peradilan. Nah, oleh karena hal-hal tersebut, kami sudah kumpulkan, kami sudah rundingkan, kami akan mempertimbangkan secara serius untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Tim kuasa hukum tak mengungkapkan kapan gugatan pra-peradilan akan dilayangkan. Kuasa hukum optimis bukti-bukti yang ada dapat membuat terang kasus ini. Dari Jakarta, Ilhami Aulia, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.